Football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Maurizio Sarri dan Miralem Pjanic berselisih di sesi latihan Juventus. Situasi internal di kubu Juventus dikabarkan tengah tidak kondusif menyusul rumor perselisihan antara Maurizio Sarri dengan Miralem Pjanic di sesi latihan tim. Hubungan keduanya pun diklaim semakin memburuk. Akibat perselisihan ini, Sarri kabarnya akan memilih untuk membangku cadangkan Pjanic ketika timnya berhadapan dengan Bologna Selasa 23 Juni. Sebelumnya, Sarri sempat berniat mencadangkan Pjanic dalam laga final Coppa Italia versus Napoli. Namun, rencana ini berantakan dengan cederanya Sami Khedira. Lampard tegaskan target Chelsea finish 4 besar. Pelatih Chelsea Frank Lampard menegaskan skuadnya akan berjuang semaksimal mungkin agar finish di posisi 4 besar klasemen akhir Liga Premier Inggris musim 2019-2020. Ia bertekad menjauhkan Chelsea dari kejaran Manchester United yang menempel ketat di bawah mereka. Lampard sadar timnya tidak akan begitu saja lolos ke Liga Champions, apalagi Chelsea harus menghadapi lawan berat seperti Manchester City, Leicester City, Liverpool, dan Wolverhampton Wanderers. Karena itu, Lampard meminta anak asuhnya untuk tetap fokus terhadap target mereka demi satu tiket ke kompetisi kasta tertinggi Eropa. Gelar Liga Inggris bakal buat Liverpool naik level. Virgil van Dijk menegaskan Liverpool tak akan berpuas diri jika bisa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Ia yakin trofi tersebut akan membuat Liverpool semakin berkembang dan haus akan gelar. Menurutnya, memenangkan Liga akan menjadi pengalaman besar yang bisa membawa mereka ke level lebih tinggi. Hal tersebut bakal sangat membantu untuk kiprah Liverpool di musim 2020-2021. Apalagi, rentang dari musim ini ke musim depan bakal mepet karena kompetisi harus molor akibat pandemi virus corona. Arsenal kalah karena kesalahan sendiri. Mikel Arteta tak mau mencari kambing hitam atas kekalahan Arsenal dari Brighton and Hove Albion. Arteta menyoroti daya saing dan konsentrasi timnya. Arteta tidak senang dengan cara Arsenal kalah. Selain menyayangkan kegagalan Arsenal dalam memaksimalkan peluang, Arteta juga menyoroti lemahnya konsentrasi timnya. Menurutnya bukan kali pertama ini terjadi di skuad The Gunners. Benzema adalah penyerang nomor 9 yang spesial untuk Madrid. Produktivitas Benzema bersama Real Madrid melonjak drastis usai hengkangnya Cristiano Ronaldo. Ketajaman penyerang asal Prancis tersebut masih terjaga hingga musim ini. Ia sudah mengemas 21 gol dari 38 laga. Namun, Zidane menolak anggapan bahwa performa mantan penyerang Olympique Lyon ini meningkat pesat dalam beberapa musim terakhir. Pelatih Madrid ini merasa kontribusi Benzema untuk Los Blancos tak bisa diukur dari jumlah golnya saja. Benzema menurutnya bukan sekedar pemain nomor 9 yang fokus untuk mencetak gol. Pria 32 tahun itu memang juga handal dalam membagi bola. Itu terlihat saat ia mampu menjadi pelayan yang baik untuk Ronaldo. Pelatih Parma ingin Kulusevski buktikan kualitas. Pelatih Parma, Roberto Di Aversa, mendesak Dejan Kulusevski untuk membuktikan kualitasnya kepada juara bertahan Serie A Italia, Juventus. Di Aversa mengaku ingin melihat lebih banyak kemampuan yang dimiliki oleh gelandang serang asal Swedia itu. Juventus resmi mengikat pesepak bola berusia 20 tahun dengan mahar 44 juta euro dari Atalanta pada bursa transfer musim dingin kemarin. Namun, sang pemain saat ini masih dipinjamkan ke Parma hingga sisa musim kompetisi 2019-2020 berakhir. Tujuan Allenatore berusia 44 tahun dinilai positif mengingat Kulusevski musim depan sudah akan berseragam I Bianconeri. Tentu, bermain dengan tim sekelas Juve akan memberikan tekanan yang lebih berat. Jika Kulusevski gagal mengolah kemampuan yang ia miliki, bukan tidak mungkin ia bakal terdepak dari skuad utama. Insigne tak buru-buru perpanjang kontrak.
Kapten Napoli, Lorenzo Insigne, tak terburu-buru memperpanjang kontraknya. Kontrak winger 29 tahun tersebut akan berakhir pada 2022 mendatang. Agen Insigne, Vincenzo Pisacane, menegaskan bahwa kliennya belum memikirkan perpanjangan kontrak. Ia masih menikmati keberhasilan I Partenopei menjuarai Coppa Italia. Insigne merupakan produk Akademi Napoli. Sejak melakoni debutnya pada Januari 2010 lalu, Insigne sudah mencatatkan 326 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 86 gol dan 73 assist. Mimpi besar Fiorentina sandingkan Ribery dengan Ibrahimovic. Fiorentina dikabarkan mencoba peruntungan untuk mendatangkan striker veteran AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, untuk disandingkan dengan Franck Ribery. Dilansir dari Football Italia, klub Liga Italia Fiorentina ingin memperkuat kepercayaan para supporternya dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas walaupun sudah berumur senja. Strategi ini sudah tampak berhasil ketika La Viola menampung Franck Ribery yang kontraknya bersama Bayern Munchen habis akhir musim 2018-2019 lalu. Kini klub asuhan Giuseppe Lacini itu mencoba menarik Zlatan Ibrahimovic dari sesama tim Liga Italia. Aston Villa versus Chelsea, Giroud jadi pahlawan, The Blues menang 2-1. Chelsea berhasil meraih kemenangan di pekan ke-30 Liga Inggris. Bertandang ke Aston Villa, skuad asuhan Frank Lampard unggul tipis 2-1. Aston Villa berhasil unggul lebih dulu lewat gol Courtney House pada menit ke-43. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. The Blues baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-60 lewat gol Christian Pulisic. That's a great delivery and it is in full. Selang 2 menit, Chelsea berhasil membalikan keunggulan lewat sepakan Oliver Giroud. Back to Mason Mount, laid it off for Azpilicueta. Here's Giroud, deflection. Dengan hasil ini, Chelsea nyaman menduduki posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 51 poin. Sedangkan Villa masih harus berjuang di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-9 dengan 26 poin. Everton versus Liverpool selesai 0-0. Pada pertandingan yang dihelat di Goodison Park, kedua tim sama-sama membuat 9 attempts. Tapi Everton lebih membahayakan dengan 3 on goal berbanding 2 milik Liverpool. Hingga laga berakhir tak ada gol tercipta sehingga Liverpool cuma melebarkan jarak poin menjadi 23 di puncak klasemen. Si Merah punya 83 poin dari 30 laga, sementara City punya 60 poin dari 29 laga, sedangkan Everton masih ada di posisi ke-12 dengan 38 poin. Richarlison, he's found him, he's flicked it goal and saved by Alison Davies! Newcastle sikat Sheffield United 3-0. Bermain di St. James Park, kedua tim punya banyak peluang mencetak gol di babak pertama. Namun, tak ada yang bisa dikonversikan menjadi gol. Baru di menit 55, Alan mampu membuat tim tuan rumah unggul 1-0. Matt Ritchie membuat Newcastle menggandakan skor di menit ke-69. Memasuki menit ke-78, Joelinton membuat tim tuan rumah semakin menjauh. Tak ada tambahan gol lagi di sisa laga, skor 3-0 untuk kemenangan Newcastle bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Newcastle masih berada di peringkat ke-13 dengan raihan 38 poin, sedangkan Sheffield United di peringkat ke-7 dengan raihan 44 poin. Inter versus Sampdoria, Lukaku dan Lautaro menangkan Nerazzurri. Inter menjamu Sampdoria di Giuseppe Meazza, menggebrak dengan cepat, tuan rumah sudah memimpin di menit ke-10 berkat sepakan Romelu Lukaku. Now Romelu Lukaku, beautifully done for Eriksen and Lautaro Martinez lantas menggandakan keunggulan di menit ke-33. And that's a wonderfully subtle pass and it's Lautaro Martinez. Sampdoria mendapatkan momentum di awal paruh kedua ketika Morten Thorsby mencetak gol di menit ke-52. Sung in by Gaston Ramirez for Colli and fired in by Tor.
Tapi mereka tak berhasil mencetak gol lain untuk sekedar menyelamatkan 1 poin. Dengan kemenangan ini, Inter masih tetap berada di urutan 3 klasemen Liga Italia dengan torehan 57 poin dari 26 pertandingan. Sampdoria ada di posisi 16 dengan 26 poin. Di pertandingan lainnya, Atalanta menang 4-1 atas Sassuolo. Sociedad versus Madrid, menang 2-1. Los Blancos puncaki klasemen Liga Spanyol. Bermain di Stadion Anoeta, Madrid unggul lewat gol penalti Sergio Ramos di menit ke-50. Dan sepakan Karim Benzema di menit ke-71. Sedangkan Sociedad hanya bisa membalas lewat Mikel Merino di menit ke-83. Raihan 3 poin ini membuat Los Blancos kini bertengger di posisi teratas klasemen dengan raihan 65 poin. Madrid unggul head-to-head atas Barca, sedangkan Sociedad duduk di posisi ke-6 dengan perolehan 47 poin. Hasil La Liga hari ini, Celta Vigo menang 6-0 atas Alaves. Valencia menang 2-0 atas Osasuna. Klopp maklum Liverpool kurang oke lawan Everton. Liverpool harus puas bermain imbang 0-0 dalam derby kontra Everton. 1 poin diterima si merah karena penampilan yang diakui tak cukup bagus. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui para pemainnya masih kesulitan mengeksploitasi ruang-ruang yang ada. Hal ini dinilainya wajar karena sebelumnya mereka libur selama 3 bulan akibat pandemi. Cedera betis Frenkie de Jong absen beberapa pekan. Barcelona tidak membawa de Jong saat tandang ke Ramon Sanchez Pizjuan. Tak disebutkan awalnya mengapa de Jong absen di laga itu. 2 hari setelahnya, Barcelona mengumumkan bahwa de Jong mengalami cedera di otot soleus di betis kanannya. Tidak disebutkan berapa lama de Jong harus absen karena pemulihan tergantung kondisi cederanya. Dengan cederanya ini, de Jong diprediksi bisa absen minimal 2 pekan. Juventus masih penasaran dengan Erling Haaland. Seperti yang dilaporkan Football Italia, Juventus akan melancarkan usaha ketiga untuk mendapatkan tanda tangan pemain berpaspor Norwegia tersebut. Sebelumnya, Juventus sudah 2 kali berusaha membeli Haaland tetapi berujung kegagalan. Juventus akan berusaha mendapatkan tanda tangan Haaland pada bursa transfer musim panas 2020. Meski begitu, langkah Juventus cukup terjal mengingat Haaland baru pindah ke Dortmund. Bianconeri mungkin harus menunggu 1 atau 2 musim lagi untuk bisa mendaratkan Haaland ke Allianz Stadium. Juventus dikabarkan segera tuntaskan transfer Emerson Palmieri. Juventus dikabarkan segera menuntaskan transfer Emerson Palmieri dari Chelsea. Calcio Mercato melaporkan Juventus masih dalam negosiasi dengan Chelsea untuk mendatangkan Emerson. Chelsea membandrol Emerson 40-50 juta pound. Namun, Juventus masih mencoba untuk melobi dengan skema pertukaran pemain. Emerson memang dikabarkan masuk daftar jual Chelsea pada musim panas nanti. Manajer Chelsea Frank Lampard dirumorkan kurang cocok dengan gaya bermain back 25 tahun tersebut. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik yang terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!